Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semua. Kembali lagi di channel YouTube saya Lilis Susanti, di mana pada video kali ini saya mau mengerjakan contoh soal untuk perusahaan dagang yang sudah pernah saya kerjakan versi manual menggunakan entry journal, dan pada kali ini saya akan mengerjakan menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi Accurate. Ini dia aplikasinya. Nah, dengan soal yang sama akan saya coba kerjakan. Oke, ini adalah untuk proses belajar menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi Accurate. Oke, kita akan mulai. Di sini terdapat data identitas perusahaan, neraca saldo awal, ada customer, supplier, inventory, dan ada transaksi. Di sini contohnya ada penjualan, pembelian, dan pelunasan piutang. Oke, kita mulai dari data awalnya. Oke, kita mulai menggunakan aplikasi Accurate. Di sini saya menggunakan aplikasi Accurate versi 5 untuk edukasi. Oke ya, kita mulai membuat data perusahaan baru. Klik yang ini, lalu kita pilih tempat penyimpanannya. Oke, saya akan nyimpan di folder dokumen dan saya masukin ke folder yang sudah saya siapkan, latihan PT Harapan. Nah, oke, kita buat di sini nama filenya. Jangan lupa untuk membuat nama perusahaan dikasih underscore nama masing-masing ya, untuk proses belajar seperti ini, baik menggunakan aplikasi komputer akuntansi apapun itu. Lalu grid dan kita lanjut. Kita tunggu proses penyimpanan datanya. Oke, ini adalah tampilannya. Untuk pengguna dan kata kunci itu isinya sama, bisa diketik ulang atau copy paste saja. Ini adalah tampilan awal. Jadi ini adalah tampilan awalnya saat membuka Accurate. Di sini ada persiapan singkat dengan 2 bahasa yang dapat kita pilih, boleh bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Nah, pada soal kali ini, yang ini saya akan menggunakan persiapan yang ini aja, standar ya. Kita akan menggunakan persiapan standar untuk soal kali ini. Karena nanti akun yang akan saya gunakan yaitu akun yang sudah ada di aplikasi Accurate. Kita lanjut. Oke. Kita tunggu. Nah, untuk nama perusahaan tinggal kita ketik aja. Seperti ini. Tanggal mulai tutup bukunya kita buat tanggal 30 bulan 11 2022. Karena nanti data kita adalah Desember 2022. Oke, seperti ini kita lanjut. Oke, ini ada cash dan bank. Kita edit aja ini menjadi cash in bank, dan ini petty cash, boleh atau kebalikannya nggak masalah. Kita ubah dulu namanya. Yang ini menjadi petty cash. Yang jelas kita ubah dulu namanya. Tanggalnya ini kita buat tanggal 1 Desember. Oke, saldonya kita masukkan untuk cash in banknya 216 juta. Dan petty cash-nya 10 juta. Bagaimana dengan saldo yang lain? Nanti kita lanjut aja. Kita next aja dulu. Oke, ini adalah data untuk pelanggan ya. Kita tinggal enter. Pelanggan itu yang mana? Nah, ini dia data pelanggan ini. Oke ya, kita masukin nama pelanggannya Toko Angga.
Nah, ini cara cepatnya toko Angga, klik saldo awal, kita buat ininya apa? Keterangannya, ini nomor fakturnya kita masukin. Tanggalnya adalah tanggal 1 November. Saldonya adalah 45 juta. Oke. Kita okekan dulu. Nah, ini dia langsung masuk. Kita lanjut dengan toko Budi. Kita enter dulu. Kita membuat saldo awalnya. Ini HP 11.34. Tanggalnya adalah 24 November 2022. Saldo awalnya adalah 35 juta. Di enter saja. Ini kan udah nyimpan. Oke. Lanjut yang ketiga, toko Cantika. Seperti ini. Saldo awal kita input. Sebentar, HP. Tanggalnya 14 November 2022. Saldo awalnya 40 juta. Oke. Lanjut yang terakhir, nama customernya adalah Toko Lisa. Oke. Lanjut, ini data customer, data pelanggan. Sekarang kita ke data pemasok. Ya, kita enter. Kita buat namanya PT Bintang. Oke. Kita lanjut, kasih saldo awal, nomor fakturnya BT4. Tanggal 1 November 2022. Saldo awalnya 25 juta. Lanjut lagi, kita enter ke bawah PT Manis. Ini hanya contoh soal saja ya. Oke, kita buat saldo awalnya. Tanggal 1 November 2022. Saldo awalnya 35 juta. Lanjut, PT Royal. RY 23 10 November 2022. Oke, kita simpan dan lanjut. Kita menggunakan metodenya rata-rata saja. Oke, nama barangnya di sini ada 2. Oke, kita akan buat nama barang MM dan MT. Nomor barangnya adalah MM. Namanya adalah meja makan. Tanggal stoknya adalah tanggal 1 bulan 12 2022. Total kuantitasnya berapa yang ini? 100. Satuannya adalah unit. Harga belinya adalah 600.000. Oke, harga jualnya kita kosongin. Ini adalah MT. Meja tamu. Tanggal 1 bulan 12 2022. 100 unit. Ini cuman bisa 3 digit huruf aja. 900.000. Oke, lanjut. Oke, kode jasanya nggak ada, lanjut. Dan kita simpan dulu. Oke, jadi kalau untuk data saldo akun receivable, merchandise, sama payable itu tergantung data awal yang kita buat tadi. Ini dia, walaupun kita tadi udah input cash in bank sama petty cash, akun receivable, merchandise, payable belum, ini otomatis sudah terisi. Kenapa? Karena kita sudah mengisi data customer dan suppliernya, ini persediaannya juga. Nah, selanjutnya tinggal ngisi common stock. Oke, kita buat ya, untuk common stocknya kita tinggal bikin baru aja, akun baru untuk common stock. Nomor akunnya, tipe akunnya adalah equity.
Ya, ekuitas, nomor akunnya kita ambil yang ini aja, 31100. Namanya adalah common stock. Saldo awalnya adalah 256 juta. Oke. Lanjut. Kenapa di sini kok nggak muncul? Nah, tinggal klik aja pembarui. Oke, ini dia sudah masuk. Sekarang kita masukin ke retail earning angkanya 140 juta. Oke. Kita perbarui lagi ya. Oke, sudah selesai untuk input saldo awalnya. Nah, sama dengan aplikasi lain, apabila kita menginput saldo awal, apabila belum balance, selisihnya kalau di Accurate itu namanya adalah opening balance equity. Ini untuk menampung akun apabila input saldo awal tidak balance ya. Nih, jadi kita menggunakan Accurate input cash in bank sama petty cash, lalu data customer, data pelanggan tadi otomatis masuk ke account receivable kalau udah input saldo awalnya. Begitu juga kalau sudah input persediaan masuk di merchandise inventory dan juga account payable untuk data yang ini suppliernya udah. Kalau misalnya udah bikin nama ternyata inputnya salah, misalnya saldo awalnya mau diubah nih, tinggal ke daftar nih. Ada namanya pelanggan, nih dia nama pelanggan tadi. Ya, ini tinggal diubah aja kalau misalnya ada kesalahan. Langsung ada namanya pemasok. Nah, ini untuk pemasoknya. Sekarang data awal kita sudah selesai, kita menginput transaksi yang ada di PT Harapan. Oke, kita mulai ya dengan menginput tanggal 1 Desember menjual barang dagangan. Nah, kita nginput nih barang dagangan, berarti klik penjualan. Nah, sebelum kita nginput, kebetulan di soal ini ada pajaknya, VAT-nya adalah 11. Kita setting untuk VAT-nya dulu ya. Di sini. Di daftar ya, di daftar ada namanya daftar lain kode pajak. Nah, kita bikin baru, sama kayak bikin aplikasi yang lain ya. Berarti namanya adalah VAT, atau mau namanya PPN. Nah, PPN nih misalnya. Oh, namanya pajak pertambahan nilai ini ya. PPN ini namanya PPN. Nilainya adalah 11%, kodenya T, teks ya. Keterangannya adalah pajak pertambahan nilai atau VAT, itu adalah value add tax. Pajak keluarannya kita pilih, berarti ini adalah VAT out-nya. Ntar kita cari dulu nama akunnya. Ini dia. Kalau keluaran itu adalah VAT out. Kalau pembelian itu adalah VAT in. Nah, ini dia. Oke. Klik perbarui akan muncul. Nah, sekarang kita akan input transaksi pertama ya, penjualan. Berarti klik menu penjualan, lalu faktur penjualan. Pilih namanya. Namanya adalah Toko Budi. Kebetulan ini pajaknya belum ada muncul di faktur seperti ini. Kalau namanya belum muncul, itu kita harus setting dulu ya. Berarti kita close dulu sini nih. Jangan disimpan dulu. Pertama kita setting untuk nama barangnya. Barang berarti persediaan. Ya, barang ini meja makan dan meja tamu ini. Kita setting untuk pembelian dan penjualannya, kode pajaknya kita buat. Ini dia HPP-nya. Ini udah otomatis ya. Oke. Namanya oke, kita buat juga di sini. Kode pajaknya kita masukin. Nama customer suppliernya tadi di daftar, di pemasok. Ini kita harus masukin pajak nih.
Oke, ini juga semua nama customer-nya harus ada kode pajaknya. Ini kan pajak 1, pajak 2, bikin pajak 1 aja diisi. Ini untuk data pemasoknya, sekarang pelanggannya juga, karena semua transaksi ada pajaknya. Kita buat. Ini dia penjualan pajak. Diklik penjualan pajak yang pertama. Oke, toko Cantika juga. Kalau misalnya nanti pajaknya nggak muncul, ini karena belum disetting pajak ini. Oke, kita mulai. Tadi toko Budi. Oke ya, sekarang kita ke penjualan. Faktur penjualan toko Budi. Oke, nih kalau ada setting pajak, dia muncul kena pajak kayak gini. Ya, oke, kita masukin tanggalnya adalah tanggal 1 Desember 2022. Nomornya kita masukin dengan asumsi invoice dan tanggal kirimnya sama. Jangan lupa tanggalnya diubah. Oke, itemnya apa? Nah, ini dia MM. Berapa kuantitinya? 14. Harganya 1.100.000. Nih. Nah, ini dia. Satu lagi MT. MT. Nilainya adalah 10, kuantitinya. Harganya 1.900.000. Di enter. Oke, silakan dilihat nih dia. Jadi kalau sudah disetting pajak, di sini PPN-nya akan otomatis muncul. Harus sama. Kok ini beda ya? Misalnya, tinggal dicek. Nah, ini sama nih. Total subtotalnya nih, subtotal. PPN-nya juga sama. Total invoice-nya sama. Kalau sudah sama bagaimana? Tinggal disimpan. Oke. Kalau mau lihat lagi, klik aja faktur penjualan juga bisa. Tinggal back. Nah, ini dia. Kalau misalnya tanggalnya ada yang salah. Bisa diubah dan lainnya. Kalau mau ngeliat jurnalnya bagaimana? Oke, kita bisa ke buku besar, laporan keuangan, nih buku besar keseluruhan jurnal. Kita cek ya. Oke, ini adalah jurnal yang sudah dibuat, yang barusan tadi itu. Ini, COGS-nya. Merchandise ini sama jurnalnya ya, ada fade out, ada sales-nya. Oke, kita lanjut terkait transaksi berikutnya. Pelunasan piutang tanggal 2. Oke, kita ke penjualan dan penerimaan penjualan. Siapa namanya di sini? Toko Angga. Tanggalnya adalah tanggal 2 Desember. Hati-hati tanggalnya 2 Desember 2022. Oke. 2 Desember 2022. Yang dilunasi adalah 45 juta, tinggal centang. Ini dia. Lalu klik kalkulatornya dan simpan. Kalau lihat jurnalnya, keseluruhan jurnal tinggal di review, refresh, perbarui. Ini dia. Ini ya, yang barusan tadi. Lanjut tanggal 3, pelunasan piutang lagi. Berarti masih di penjualan dan penerimaan penjualan. Dari toko Cantika tanggal 3. Tanggal 3 bulan 12 2022. Oke, toko Cantika.
Oke, tanggal 3 bulan 12 2022. Yang dilunasi ini 40 juta. Oke. Dan simpan. Ini udah. Kalau mau lihat lagi tinggal back aja. Tanggal 3 ini udah. Sekarang lanjut ya. Tanggal 3 lagi, tapi membeli barang. Oke, kalau membeli barang pastinya kita akan ke pembelian dan faktur pembelian. Nama vendornya adalah PT Bintang. Tanggalnya 3 Desember. Oke. Terminnya adalah, kita buat terminnya di sini. 2/10N30. Terminnya kita buat ya. Oke, sebentar di penjualan yang tadi, ini ada terminnya tapi belum kita buat, kita perbarui dulu yang itu. Faktur penjualan, kita back dulu. Yang ini terminnya kita buat dulu. 2/10, berarti jika membayar antara 10, jatuh tempo 30. Nah, ini dia. 2/10N30. Maaf tadi lupa. Simpan. Oke, ya, ini yang tadi. Yang ada terminnya. Oke. Kita lanjut yang pembelian tadi. Kita mulai lagi. Kita ulang. PT Bintang. Pembelian ya. Faktur pembelian PT Bintang. Kita ulang. Pembelian PT Bintang. Tanggalnya tanggal 3 Desember 2022. Nah, terminnya diganti. Nomornya adalah BT200. Oke, nama barangnya MM 10, harganya 700. Ada pajaknya T. Oke, kayak gini. Habis MT. Oke. 8, harganya 1.000.000. T. Oke, kita lihat sudah sama. Oke, kalau sama simpan. Oke, kita lihat keseluruhan jurnal. Perbarui. Ini dia letak yang udah kita buat tadi. Oke. Tadi tanggal 3 ya. Sebentar tanggalnya. Kita cek dulu. Oh, ini dia yang ini. Kita cek pembelian. Ini tanggalnya udah benar. Oke. Close, kita lanjut. Ini kita buat aja reportnya keseluruhan jurnal, kita lihat. Tapi kita batasin aja tanggal 1/12/2022. Ya, tanggal 3 udah. Lanjut kita ke berikutnya ya. Ini dia sekarang PT Bintang udah. Kita lanjut. Ini kalau mau lihat jurnal sebelumnya ke pembelian. Ini. Oke, kita lanjut dengan tanggal 5, tanggal 4 yaitu penjualan.
Penjualan, faktur penjualan namanya adalah Toko Angga. HP 12.2 benar. Tanggal 4/12. 4/12/2022. Ini tanggalnya sama dengan asumsi tanggal sama. Oke ya. Itemnya adalah MM 10, harga 1.100.000. Terus MT 10, harga 2.100.000. Oke. Kita lihat sama simpan. Keseluruhan jurnal tinggal diperbarui tanggal 4. Ini dia tanggal 4 yang udah kita input barusan. Oke. Kalau udah kita lanjut di tanggal 6. Tanggal 6 ada penjualan. Ini penjualan ya, kredit. Masih faktur lagi. Tanggalnya adalah tanggal 5 Desember. 5 Desember 2020. Namanya siapa? Toko Cantika. Oke. Oh maaf, tanggal 5 itu Toko Budi. Pelan-pelan ya. Ini yang ini nih. Toko Budi. Harus hati-hati ya saat input. Meja makannya 5, harga 1.100.000. Meja tamunya 5, harga 2.100.000. Oke. Sudah sesuai. Kalau udah kita simpan. Lanjut ya, tanggal 7. Nomor 7 tanggal 8 Desember di faktur sini. Oke, tanggal ini kan tadi ya. Ini udah, ini yang HP 12/3 sekarang yang 12/4. Disimpan baru, ini namanya Cantika, ini baru Cantika. Tanggalnya 8 Desember 2022, 8 Desember 2022. Tanggal jangan sampai salah ya, karena mempengaruhi jawabannya nanti. Meja makan 5, harga 1.100.000. Meja makan 5, 1.100.000. Di enter sampai ke bawah. Oke. Lanjut meja tamu 5, harga 1.900.000. Oke. Ini sudah sesuai. Ya, 12.004. Oke, simpan dan baru. Oke, kalau mau lihat di refresh aja. Ini yang udah tanggal 8. Oke, sekarang lanjut tanggal 10. Jual kepada Toko Budi. Masih di sini ya, Toko Budi. Tanggal 10. Oke. (14), harga 1.100.000. Oke, kita cek dulu. Oke, simpan dan baru.
Cek tanggal bisa perbarui di sini. Terakhir kita lihat tanggalnya. Yang tanggal 10, oke. Oke, lanjut ya. Tanggal berikutnya, tanggal 13. Ini membeli, berarti pembelian, faktur pembelian, pilih nama PT-nya. Tanggalnya 13 Desember 2022. Ini hanya contoh soal saja ya untuk proses pembelajaran. Oke, sebentar. Ini purchase. Oh, nomornya harus diisi. RY123. Ya, kalau kita belajar itu harus sering praktek agar tidak lupa menggunakannya. Teksnya tim. Lanjut, meja tamu. Belinya 40. Harga 1.200.000. T. Biar ada angka pajaknya. Oke, kita samakan. Oke, sama. Sudah simpan. Jika mau lihat keseluruhan jurnal. Kalau pembelian itu namanya fade-in. Ini dia, faktur pembelian fade-in. Oke ya, oke lanjut. Tanggal 17, ini menjual barang yang nomor 10 itu. Oke, masih penjualan. Namanya toko Lisa. Lisa. 17 Desember. Jangan lupa terminnya. Oke, MM 10 harga 1.100.000. Lalu MT 10 lagi harga 2.100.000. Kita samakan. Oke, sudah sama, simpan. Kalau ragu tinggal diperbarui aja ininya untuk melihat jurnal ya, ini lihat jurnal. Kalau ragu dengan tanggal tinggal back aja. Di sini bisa lihat yang sebelumnya, barangkali takut tanggalnya lupa begitu. Oke ya, lanjut tanggal 22 nih menjual lagi kepada toko Angga. Tinggal cari toko Angga. Kemudian tanggalnya 22. Ya, tanggal ini nggak boleh salah ya. Terminnya diisi. Yang ini 10 meja makan. Harga 1 juta. Lalu ini 10 lagi, harga 2 juta. Di enter, oke. Oke, 33.300.000 simpan. Oke, lanjut. Kalau mau ragu, back aja dilihat. Barangkali ragu tanggal ya. Oke. Lanjut tanggal 24 nomor 12 ini. Menjual lagi ke toko Lisa. Tanggal 24. 24. 12. 42.624.000. Oke. Lanjut. Tadi udah tanggal 24 ya, oke. Sekarang nomor 13. Ini pelunasan untuk tanggal 24 Desember. Oke ya. Pelunasan yang HP 12.6. Berarti close penjualan, berarti penjualan di penerimaan penjualan ya, karena pelunasan piutang. Toko siapa nih? Toko Lisa.
Oke. Tanggal 24. Tanggal 24. 3 BKM ini kita masukin aja sini 3 BKM. Yang dilunasin untuk HP 12/6. HP 12/6 yang ini nih. Oke. Nah, total paymentnya berapa di sini? 34.809.600. Oke, harusnya ada diskon. Oke, diskonnya adalah ke akun sales diskon. Angka diskonnya ini dia. Ya, paymentnya segini. 34 juta. Tunggu, ini 34.809.600. Sebentar. Tunggu bentar-bentar. Kita mau ngasih diskonnya. Kita hitung pakai kalkulator saja yang ada di sini. Sebentar. 35.520.000. Kali 2%. 710.400. Kurangin dengan 35 juta. Oke, sesuai. Oke, kalau udah simpan. Untuk melihat jurnalnya tinggal diperbarui saja kayak gini. Kita lihat yang terakhir. Ini dia, sales discount. Nih, angkanya ya. Oke, lanjut tanggal 25 Desember. Masih penerimaan 25 Desember. Untuk siapa nih? Toko Angga. Ini nomor 4 ya. Uang yang diterima adalah 32.634.000. Oke, untuk pelunasan yang nomor 7. Yang ini. Oke ya. Terus kita hitung diskonnya. Sales diskon. Akunnya kita hitung 33 juta. 33.300.000 kali 2%, 666.
Ya, seperti ini. Kalau udah simpan. Oke, lanjut. Menjual, berarti faktur penjualan dulu. Tanggal 25, yang tadi kita refresh saja. Keseluruhan jurnal. Tanggal 25 tadi. Oke, tadi ini tanggalnya salah nih, edit dulu. Ini tanggalnya salah, back. Tanggal 25. Ininya 25. Simpan ulang. Kalau enggak nanti mempengaruhi pembaruan. Ini ya, oke. Jadi tanggalnya salah. Oke, kita lanjut. Ini tanggal 25 Desember. Oke, karena kalau ngerjain aplikasi komputer akuntansi apapun itu pasti tanggalnya adalah tanggal di mana kita lagi mengerjakan. Jadi harus dicek terlebih dahulu untuk kolom tanggalnya. Toko Angga. Oke. Terminnya diisi. MM 10 sejuta. MT 10 2 juta. Oke, kita cek. Sama tanggal sudah cocok, simpan dan baru. Lanjut berikutnya, pelunasan piutang. Oke, kita lanjut pelunasan berarti penjualan, penerimaan piutang. Tanggalnya 25, nomor 5 ya. Tanggalnya harus diubah terlebih dahulu. Oke, kita lihat. Oh ya, sebentar, terkait nama akunnya benar, Cashin Bank. Oke, kita lanjut dulu. Namanya adalah Toko Budi. Oke, Toko Budi. Tanggal 25. Uang yang diterima adalah 38.184 untuk nomor 5. P nomor 5. Yang ini. Oke. Kalau udah begini dan oke, tanggalnya ya pastiin. Oke, lanjut. Tanggal 27 masih di sini untuk Toko Budi. Yang nomor 3. Yang untuk ini. Ini tanggal 27. Ini tanggal diskonnya ada ya. Jadi kalau misalnya tanggal diskon, angka diskonnya bisa muncul dan bisa dihitung. Oke. Lanjut. Oke, 17.760.000. Oke, simpan dan baru. Berikutnya adalah penjualan, berarti faktur penjualan. Tanggal 28. Siapakah namanya? Toko Budi. Oke. Harga 1.150.000. MT 8 2.100.000. Oke. Sudah sesuai, tanggal cocok, terminnya belum. Oke, harus teliti ya. Simpan. Sekarang pelunasan, kita ke penerimaan. Sini pelunasannya siapa? Toko Cantika. Oke. Nomor 7. Tanggalnya 29. Oke, tanggal 29 ya, tanggal 22 yang diubah untuk nomor 12/4.
yang ini. Oke, tinggal dicentang. Oke, angkanya sudah sesuai, simpan. Lanjut lagi, ini yang terakhir pada soal kali ini. Toko Budi, tanggal 30. Ya, tanggal itu sangat sensitif sekali kalau mengerjakan komputer akuntansi. BKM nomor 9. Oke. 12 strip 1. Simpan. Sekarang kita perbarui. Tanggalnya adakah yang salah? Oke, udah. Kalau memang sudah selesai, kita bisa bikin kartu persediaan di bagian pelaporan seperti ini. Di buku besar laporan keuangan itu bisa kita buat misalnya kartu persediaan. Klik persediaan, kita buat kartu persediaan. Ini. Nah, kita cek dulu, ulang lagi. Ini barangnya semua. Oke. Kita ulang lagi. Oke, ini adalah kartu persediaannya ya. Ini dia. Nanti ini bisa disimpan. Lalu kalau misalnya mau bikin laporan terkait buku besar, nah bisa klik buku besar, lalu bikin buku besar rinci juga bisa seperti ini. Ini tinggal dibuat aja tanggalnya. Nah, ini dia buku besarnya, cash in bank, petty cash. Nah, ini dia. Ini buku besar rinci. Oke. Ini adalah bentuk salah satu report-report yang ada di accurate. Jadi setelah kita menginput tadi, kalau misalnya nginput pembelian ya di pembelian, faktur pembelian, pembelian kredit. Kalau penjualan ya faktur penjualan untuk penjualan kredit dan penerimaan penjualan untuk pelunasan piutang. Jadi kalau mau bikin report di daftar laporan ini ya, bisa dibuat report sesuai dengan keinginan kita. Mau lihat customer suppliernya juga bisa. Kita lihat berapa total hutang dan piutangnya. Kayak ini total piutangnya nih, boleh dibikin rincian untuk piutangnya, boleh dilihat yang mana mau kita misalnya mau ringkasan buku besar pembantu piutang, tinggal kita batasi aja tanggalnya. Nah, ini untuk buku piutangnya sama kayak kita mengerjakan report yang lainnya. Ini untuk buku besar pembantu piutang. Kalau buku besar pembantu hutang tinggal kita ke ini akun hutang dan pemasok, berarti rincian buku besar pembantu hutang. Ini misalnya. Ini dia. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan untuk contoh soal PT Harapan sesuai yang ada di ini yang versi manual dan yang ini adalah versi menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi Accurate. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.